Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ika Daniel Smeka, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan melakukan tugas modul 2.3 supervisi akademi atau coaching supervisi akademi bersama kakak saya Uma. Berikutnya adalah teman sejawat saya, yaitu Ibu Murniasi, yaitu PPKN. Di sini saya akan melakukan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi dalam supervisi akademik. Oke, langsung saja Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Ibu, mohon maaf, saya mau tanya mengenai sasaran kelas yang akan Ibu lakukan nanti pada saat kita supervisi. Itu kelas berapa Bu? 10 TO Bu, teknik otomotif C. Ibu memakai teknik otomotif, kenapa Bu? Ya, saya memilih teknik otomotif karena saya ngajar. Oh gitu, pengajaran Ibu waktunya kapan Bu? Waktunya tanggal 1 November. 1 November. Terkait dengan proses yang tadi Ibu akan lakukan di kelas TO, itu proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu terkait tujuannya seperti apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya bantu capai di anak-anak, ya anak-anak atau peserta didik mampu merumuskan gagasan solusi Bu terkait perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Berikutnya untuk area pengembangan dalam hal ini, itu yang Ibu lakukan itu seperti apa dalam proses tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Insya Allah saya akan mengembangkan area di berkenalan kritisnya Bu untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti diajak untuk berdiskusi mengenai solusi tentang perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti apa contohnya Bu? Contohnya untuk pembelajarannya ya saya akan menggunakan metode diskusi ya dan ceramah juga ya untuk meningkatkan untuk menyampaikan pemahaman terkait perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila, dan diskusinya itu agar mereka bisa bertukar pikiran mengenai solusi apa yang telah mereka alami gitu ya, dan dituliskan di sebuah sticky note gitu. Proses ditempelkan sticky note itu maksudnya seperti apa Bu? Ya, jadi nanti di kegiatan ini saya akan memberikan sticky note kepada anak-anak ya sebagai games dalam pembelajaran saya Bu. Jadi saya kan akan menggunakan metode TGT, Games Turnamen. Nah nanti di bagian gamesnya saya akan menggunakan sticky note sebagai bahan alat pembelajaran saya. Nah anak-anak di situ akan menuliskan beberapa perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah setelah itu mereka menuliskan dengan waktu yang sudah ditentukan, mereka tempelkan ke papan tulisnya. Nah dari situ mereka akan dikelompokkan, barulah mereka akan dikelompokkan dengan aturan permainan yang saya berlakukan. Ya, yang pertama itu untuk aturan permainannya ya mereka harus tertib pastinya ya untuk mengambil salah satu perilaku yang akan mereka diskusikan nanti di kelompok. Jadi seperti itu. Menarik sekali itu games ya Bu ya? Ya, lanjut Bu, terus? Ya, jadi untuk selanjutnya si anak itu akan banyak-banyakan solusi Bu, banyak-banyakan memberikan solusi terkait perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi aturan permainannya selain pertama tertib, yang kedua mereka juga harus banyak-banyak mencari solusi terkait perilaku tersebut. Solusinya anak yang cari juga atau seperti apa Bu? Ya, solusinya anak yang cari juga. Ya, seperti itu. Nah, dalam proses pengembangan ini ada model pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kira-kira pembelajaran model apa Ibu? Kalau seperti itu. Ya, model pembelajaran yang akan dilakukan itu problem based learning sih Bu yang cocok. Ya. Anak-anak tadi diberikan permasalahan, ya, terus mereka diskusi, yang pastinya berdasarkan pengalaman mereka, ya, seperti itu Bu. Jadi berarti permasalahan yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Berikutnya berarti strateginya yang akan Ibu lakukan, strategi pembelajaran apa? Strategi pembelajarannya yang
tadi saya katakan tips dari turnamen Bu. Ya seperti itu. Untuk masalah tadi strategi pembelajaran, ada penerapan yang bisa Ibu lakukan dalam prosesnya itu Oh seperti apa? iya, saya melakukan pembelajaran diferensiasi juga Bu. Ya di dalam TGT tersebut saya melakukan diferensiasi konten yang pasti. Pertama ya saya memberikan pemaparan materinya tentang perilaku yang bertentangan dengan Pancasila dengan melalui ceramah, juga media proyektor gitu kan ya, fokus ya. Saya di situ tambahkan juga gambar-gambar, video-video yang bisa merangsang pembelajaran si anak. Nah, yang pasti untuk diferensiasi selanjutnya, diferensiasi proses, saya mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan anak masing-masing. Jadi di awal pembelajaran saya sudah memetakan anak ya berdasarkan kemampuannya. Ada anak yang rendah kemampuannya, cukup dan tinggi. Saya gabungkan Bu dalam satu kelompok di supervisi. Dalam satu kelompok berapa orang itu Bu? Ada 6 Bu. Oh, 6 orang. Jadi nanti ada 2 yang dari yang kurang mampu ya, yang 2 lagi cukup, 2 lagi itu yang tinggi ya, kemampuannya tinggi, biar mereka bisa berkolaborasi seperti itu. Nah, untuk diferensiasi produknya juga Bu yang akan saya ajarkan di situ, pelajari yang saya terapkan ya, mereka dapat memberikan solusi berdasarkan pengalaman mereka. Wah, luar biasa. Ingin cepat-cepat melakukan observasi Iya. Bu. Berikutnya Bu, untuk masalah penilaian. Nah, dalam proses tadi yang Ibu katakan berdiferensiasi, berarti proses penilaian yang akan Ibu lakukan seperti apa Bu? Nah, untuk penilaiannya saya sudah menyiapkan penilaian pengetahuan ya. Ada penilaian tes tertulis. Nah, mereka nanti kan menuliskan beberapa perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Mereka tuliskan di sticky note itu ya. Dan nanti untuk penilaiannya saya lihat mereka paham atau tidak ya terkait perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Terus untuk penilaian selanjutnya ada penilaian keterampilan ya, yang pasti karena di situ ada diskusi, saya akan nilai diskusinya mereka bagaimana. Nah, terus yang kedua, karena itu berkelompok, maka saya menilai gotong royongnya juga, sikap ya Bu, sikap gotong royongnya gitu mereka. Kalau untuk gotong royong, jenis penilaian yang akan Ibu lakukan seperti apa Bu? Ya, untuk gotong royong saya indikatornya itu lebih ke mereka bisa berkomunikasi dengan teman yang lain kah atau tidak yang pasti. Terus yang kedua, mengambil peran atau tidak ya di pembelajaran tersebut. Luar biasa Ibu, terima kasih Ya. banyak. Nanti kita akan melakukan supervisi, mudah-mudahan rencana yang akan Ibu lakukan sesuai dengan apa yang kami dilakukan supervisi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Bu. Saya akhiri, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil tangan diregangkan. Jadi tadi di akhir apa? Ayo maju. Coba dua tangannya papan di depan kalian biar lebih semangat lagi, dan boleh sambil tersenyum ya. Atau mungkin lagi ada kesel atau lagi marah-marah, boleh juga sambil lebih keras lagi ya suaranya. Yuk, 1, bukan 2. Yuk, 1, 2, 3. Ayo maju. Maju.
Untuk handphone silakan disimpan di tas masing-masing. Please tidak di kolong, simpan di tas masing-masing. Ya, silakan. Yo, apa peraturan kelas kita di kelas PKN? Tidak menggunakan HP jika tidak dipergunakan untuk belajar. Oke, simpan di dalam tas. Sudah siap? Sudah siap. Coba sama-sama bilang alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Anaknya siapa sih? Wali kelasnya siapa? Oke, sudah siap. Tidak ada tekanan batin ya. Pastikan teman kalian coba pastiin dulu teman kalian, tidak ada tekanan batin. Sambil tutup ya, siap-siap. Itu pakainya seneng banget. Akhir baru kalian. Kenapa? Nah temennya boleh diingetin. Kamu nanti tidur jam berapa gitu. Coba Ajis, Abim, makin. Oke, pastikan teman kita sudah siap ya. Oh tulus. Di mana? Pakai buku tulis di mana? Aman. Oke, harus siap dulu. Boleh sambil tersenyum sekali lagi. Jangan ada tekanan, jangan ada beban. Boleh tarik nafas. Seperti biasa, boleh tarik nafas. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, minggu lalu kalian ingat gak materinya apa? Coba dijawab kayaknya harus berdiri. Boleh. Apa harus berdiri? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kamu mewakili aja. Tentang apa? Penerapan Pancasila dalam kehidupan. Ya, minggu lalu sudah membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, ya, bukunya minggu lalu sudah bertanya, ada nggak sih tantangannya dalam menerapkan Pancasila? Ada, Bu. Contohnya apa? Contohnya kayak gadget gitu kan ya. Terus rasa malas, egois, ya itu jadi tantangan ya. Sikap yang egois, terus apa lagi? Malas, nggak suka diatur, itu kan tantangan ya. Di usia kalian khususnya pubertas. Nah, hari ini kita coba lanjut materinya ke perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, tapi sebelumnya bukunya mengasih motivasi nih. Ya, dari siapa ini gambarnya? Dari Bung Karno. Bung Karno bilang apa? Bung Karno bilang bahwa negara Indonesia ini bukan milik suatu golongan. Bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama tertentu, suku tertentu. Namun, negara Indonesia ini milik semua orang yang ada di Indonesia atau bangsa Indonesia. Semua bangsa Indonesia dari mana aja? Dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia bukan cuma milik orang Jawa Barat, bukan, tapi milik semua bangsa Indonesia. Nah, apa kaitannya dengan materi ini? Bukunya sih pengen motivasi kalian bahwa apapun yang terjadi dengan negara kita, ya, kita semua harus mengambil peran. Untuk apa? Untuk memajukan negara Indonesia. Kira-kira masih optimis gak Indonesia bisa maju? Optimis? Optimis ya. Ya, kira-kira perannya bagaimana? Yuk kita coba bahas ke materi selanjutnya. Ya, jadi materi kita besarnya ini adalah perilaku, tentang perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun pada tujuan pembelajaran kali ini tidak hanya membahas tentang perilakunya, tapi bagaimana solusi kita untuk mengatasi perilaku tersebut. Ya, supaya nggak jadi apa ya? Bukan sih istilahnya supaya nggak jadi lingkaran setan gitu. Ya, lingkaran setan yang terus menerus akhirnya jadi toksik. Bahasa kalian toksik kan? Iya, kayak gitu.
Nah, yuk kita sama-sama hari ini mencari solusinya bagaimana perilaku yang bertentangan tersebut bisa dihapuskan atau diminimalisir ya, gitu. Nah, adapun kegiatan hari ini, bukunya ingin mengelompokkan kalian menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 6 orang ya. Untuk apa? Untuk melakukan games turnamen ya. Dan program belajar Pancasila yang akan dicapai, insya Allah kalian akan bernalar kritis ya, kreatif dan juga gotong kreatif ya, kreatif dari solusi yang kalian nanti sampaikan itu ciri-ciri orang kreatif ya. Terus gotong royong mencoba kolaborasi dengan teman sekelompoknya nanti. Nah, manfaat yang bisa diharapkan ya, kalian dapat menyadari nih perilaku guru kalian itu merupakan lingkaran setan tadi yang Bukunya bilang ya. Nah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya. Pengen lebih baik? Pengen? Coba, yuk kita hari ini refleksi bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila? Otomatis ini ya pertanyaan besar kita. Pernah bertanya-tanya? Kamu nanya-nanya gitu ya. Terus bertanya-tanya ke diri sendiri gitu. Kok kayaknya perilaku saya buruk banget gitu kan? Saya dengan Pancasila. Pernah bertanya kayak gitu terus? Apa? Terus akhirnya bisa memperbaikinya nggak? Oke, bolanya gimana? Oh, apa kabar kamu? Selamat datang. Minggu lalu Muhammadnya tidak hadir kan? Gimana mau? Pernah menyadarinya? Perilaku buruk saya ini harus diperbaiki. Tidak boleh terus-terusan. Pernah? Coba apa? Boleh disampaikan? Ngomong kasar, toksik, terus apa komitmen kamu? Gak ngomong lagi gitu. Gak ngomong kasar atau lebih memilih-milih ya, mana mencari kata-kata yang baik dan yang baik untuk disampaikan dan tidak untuk disampaikan. Nah, ngomong soal memperbaiki perilaku buruk itu merupakan salah satu ciri-ciri dari orang Bali. Ya, kan nggak Bali? Orang Bali, tau kan ada istilah Bali? Di agama kita. Bali itu, balik apa? Uber ya. Itu kalau di agama kita, ya sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Orang puber menuju remaja menuju dewasa harusnya sudah seperti itu, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang nih. Ya, yang pertama pertanyaan saya dulu deh. Kemudian akan memberikan sedikit note ke kalian semua. Apa tuh? Dan apa tuh? Adil, memberikan, kalau dibagikan masing-masing dua. Kalau dibagikan masing-masing dua ya. Oke. Alarm masuk apa? Alarm sholat. Boleh di jangan dilepas ya. Masing-masing orang memegang buku. Jangan dilepas di kinotnya, kalian dua, satu orang dua. Ini bagi-bagi duit ya. Happy dong, happy. Oke, yang sudah memegang sticky note ya, boleh nggak sih kalian tulis? Ya, kalau kalian tulis perilaku yang kira-kira perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila itu apa? Maksudnya perilaku yang melanggar aturan, pastinya melanggar aturan agama, ya, terus melanggar prinsip kemanusiaan, ya, perilaku yang bisa memecah belah kesatuan, kira-kira itu apa? Terus perilaku yang tanpa memandang orang lain, ya, itu apa kira-kira? Yuk, dipikirkan. Tulis satu saja.
perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila menurut kalian? Satu aja yang terpikirkan. Boleh berdasarkan pengalaman kalian ya? Oh Bu, saya suka lalai sholat nih. Ya itu contoh aja. Nanti kalau dikasih contoh banyak, malah lebih. Ya, satu saja. Buku dia ngasih waktu ya? Apa? Kenapa? Gak ada di buku, ada di otak kalian kan? Buku dia masa stopwatch 1 menit ya? 1 menit. Harus 1 menit harus sudah selesai dan tolong ditempel di apa tuh? Silakan kalian bisa berjalan ke depan. Oke, alarm ini berbunyi maka sudah selesai semua. Ke depan, boleh. Kasih nama, silakan kasih nama. Tolong disimpan di bagian ini. Bikin 2 baris, antri, tempel ke depan. Let's go. Apa saya? Apa? Dikasih nama. Yuk, dari tempel. Dua-duanya tempel. Bikin 2 baris antri. Antri. Langsung. Jangan tinggi-tinggi. Antri please. Antri. Yang sudah selesai bisa langsung buat. Bisa. Boleh. Antri. Nah. Satu doang. Ada tuh teman, Sudah? Oke. Sudah, tidak ada waktu untuk maju ke depan lagi. Tidak ada waktu untuk maju ke depan lagi. Sudah. Oke. Ya, beruntung orang yang sudah bisa menempelkan di sini, maka kalian nanti akan dapat nilai dari saya. Ya. Nah, untuk perilaku yang sudah kalian tunjukkan, oke. Apakah sesuai atau tidak? Tadi sudah bukunya cek ya, jawabannya benar semua terkait perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi dari tadi bukunya cek itu kayaknya lebih ke pengalaman sendiri ya. Oke. Nah, kemudian akan membahas dari yang pertama yaitu mengolok agama lain. Perilaku yang pertama ini kemudian contohkan yaitu mengolok agama lain merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ya. Kira-kira orang yang mau agama lain itu karena apa sih? Coba, kenapa? Boleh berdiri? Kenapa berdiri? Kenapa berdiri? Kenapa iseng? Oh iseng bercanda, sosial kalian seperti itu ya? Apa-apa bercandain gitu ya? Gak apa-apa, kan tadi menyampaikan pendapat
pendapat ya dari pengalaman temennya kali ya? Oh, tidak. Oke, ya menolak agama lain biasanya penyebabnya karena apa? Karena misalkan iseng. Oke, solusinya apa? Yang bisa kalian sampaikan kira-kira? Boleh yuk sampaikan. Yang mau menjawab katakan Pancasila dulu sambil berdiri. Lana, udah siap? Kira-kira solusinya buat orang yang suka mengolok agama lain itu apa? Ada solusinya? Oke, yaitu toleransi. Masih toleransi. Mau agama? Thank you sudah menjawab dan ya. Oke, nah yang kedua, coba nih kita bahas yang kedua. Membuli. Perilaku yang bertentangan itu adalah membuli. Apa itu membuli? Ya, mengolok. Ya, mereka penyebabnya apa? Orang yang mengolok teman. Ada solusinya nggak nih buat seorang pembuli agar tidak membuli? Ya, kenapa? Solusinya? Terus? Kayaknya malu-malu dia menyampaikan solusinya. Apa kita langsung aja untuk berkelompok? Langsung, boleh ya? Kita akan langsung berkelompok untuk membahas perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, berharap bukunya kalian bisa menyampaikan solusi atas apa yang terjadi yang dilakukan oleh teman kalian. Terus kalian juga tahu penyebabnya nih. Dari penyebab itu akhirnya kalian bisa menyampaikan solusinya. Oke. Nah, yuk kita duduk berkelompok dulu. Kelompoknya yang sudah ditetapkan. Kelompok 1 ada di sini. Boleh bergabung. Sudah ada? Sudah ada. Boleh langsung melingkar. Kelompok 1 pindahkan kursi saja. Kelompok 2 pindahkan kursi saja. Pindahkan kursinya saja, melingkar. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan yang memindahkan kursinya. Kelompok 4 pindahkan kursinya. Kelompok 5 di sebelah sana ya, 3. Oke, siap. Pindahkan kursi. Kalau bisa disatukan, pindahkan kursinya aja. Pindahkan kursinya. Berkumpul di sini. Ternyata ini lincah banget di sini ya. Oh ini. Ya. Dibaca. Let's play game together. Let's go. Oke, silakan dibaca. Kita mau main game apa? Berdasarkan chapter itu. Main tim. Teams game turnamen. Ya. Jadi apa permainan yang pertama turunnya? Permainan akan dimainkan dalam waktu 3 menit. Terus perwakilan kelompok mengambil sticky note perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nanti soalnya ini dibuat oleh kalian, nanti yang ngerjain kalian gitu, paham? Terus yang ketiga memberikan solusi atas perilaku tersebut. Yang keempat, setelah diberikan solusi, sticky note-nya dibalikin ke lembar kerja. Nih, nanti bukunya kasih ya lembar kerjanya ya. Nah, masing-masing
Ya, ngambil memberikan solusi sebanyak-banyak ya. Kalian boleh balik ngambil soal yang baru. Ya, boleh. Yang penting nanti untuk penilaiannya bukunya akan menilai solusinya yang kalian berikan ada berapa. Nah, satu solusi itu 10 poin nilainya. Nah, ada pun tata tertibnya yang harus dipatuhi semua. Harap mengantri, jangan rebutan. Tadi please banget. Ya, sempat rebutan. Nah, yang kedua itu tidak mengganggu teman lain alias nggak boleh terlalu berisik, oke? Nggak usah gaduh banget, kecuali untuk diskusi. Yang ketiga, nih ada konsekuensinya. Jika melanggar aturan tersebut, maka minus 5 poin, oke? Ya, setuju? Oke, bukunya buat dulu. Dalam waktu 15 detik. Oke, silakan dimulai ambil soalnya. Maju ke depan. Tolong antri. Satu dulu. Ambil satu antri. Hai antri. Coba, ayo belajar antri. Nah, ini simulasi dulu dah, ayo. Oke, ambil satu. Sebelah sana kelihatan boleh. Jangan lama-lama, nanti Nah, ini obat kerjanya. Kalian tolong simpan perilaku yang solusinya ada di sini model gambar. Kapan aja? Yuk. Waktunya 10 menit. Kalau selesai bisa langsung kalian ambil lagi ya. Jadi ada dua, yang satu lagi itu dua solusinya. Berbaris, yuk kumpulkan sebanyak-banyaknya solusi. Oh iya betul banget. Oke. Yuk, kalau sudah selesai, kalian boleh ambil lagi. Ingat ya. Sudah selesai? Oke, waktunya terus berjalan. Silakan kalian sambil diskusi. Jangan lupa ingat waktunya. Kolaborasi. Ayo. Oke, gantian. Untuk menjawabnya gantian. Sudah? Nanti solusinya yang tepat ya. Karena kalau solusinya yang misalkan kurang jelas dan dihitung nilai ya.
Ya, boleh. Oke, waktunya 5 menit lagi. Aman gitu? Aman semua gantian? Gantiannya yang putih saya, terus ada yang berjalan juga ganti-gantian. Oke, siap. Kita mau berapa ini? Jangan sholat. Oke, solusinya kasih. Ada kesulitan? Tidak apa. Sudah dapat berapa? Diskusinya sangat seru ya. Oke, siap-siap. Umat terjadi di kumpulan selesaikan. Selesaikan diskusinya. Biasa
Oke, sip. Ya, kemudian coba bacakan untuk jawabannya. Oke, nomor 1 itu bersikap toksik terhadap agama orang lain atau suku yang berbeda. Solusinya itu lebih bisa bertoleransi, benar? Benar? Lebih bisa bertoleransi? Benar. Ya. Saling meminta maaf dan memaafkan, benar? Benar. Coba pelajari agama teman yang dihina. Benar sih. Ya. Dia lebih terbuka pada kita. Terus berjanji dan tidak mengulangi lagi. Oke. Ya. Berarti solusinya itu ada 4. Totalnya ada 40. Ya. Totalnya 40. Kelompok 2. Kelompok 2 membantah orang tua atau berbohong. Solusi dari kelompok 2 itu ada 2. Harus menaati perintah orang tua. Benar? 2. Kita harus selalu jujur kepada orang tua. Oh, berlaku jujur pada orang tua. Benar? Benar. Oke, berarti totalnya 20. Kelompok 3 melanggar peraturan sekolah. Ya, solusinya itu dari kelompok 3 1. Mentaati peraturan sekolah dan mematuhinya. Berarti benar jawabannya? Benar, ya. Totalnya 10. Ya. Anda memberikan solusinya 1. Lanjut dari kelompok 4. Hai, kalau didengarkan dari kelompok 4, pernah lalai kepada orang tua, membantah orang tua. Oh, membantah orang tua ini. Maka solusinya ada 3. Tidak membantah orang tua. Sebalikan ya. Ini maksudnya apa? Tidak membantah orangnya. Tidak membantah. Itu lawan kata aja. Ya, apa yang perlu dilakukannya gitu kan ya. Belajar untuk lebih baik. Iya, tapi apa? Lebih jelas ya. Ya, supaya bisa menghakimi tidak membantah orang. Menghargai orang tua dan guru. Buku yang kelima untuk yang kedua, solusi yang kedua, belajar untuk lebih baik. Oke lah ya, belajar untuk lebih baik ya. Berarti totalnya 10. Kelompok 5 sering membuang sampah sembarangan. Waduh, solusinya itu ada 2. Membuang sampah pada tempatnya, benar? Kasih denda pada orang yang membuang sampah sembarangan, benar? 2 pun. Kelompok 6 bersikap kasar kepada orang lain. Solusinya itu 1. Menyadari bahwa perilaku tersebut tidak baik. Benar banget sih. Pertama kali itu kita harus menyadari bahwa perilaku tersebut tidak baik. Tapi cuma ada 1 doang guys solusinya, maka 10. Oke. Nah, kita perhatikan nilainya. Kira-kira kelompok mana yang nilainya terbanyak? Poinnya terbanyak. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh berdiri. Nggak mau berdiri, boleh. Oke, sip. Oh, keren. Ada tulus ya? Mantap. Oke. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan untuk yang peringkat kedua kelompok, wah ini hampir sama semua ya. 10 ya. Berarti yang terbaiknya adalah kelompok 1. Ya, oke, kita terima ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kira-kira menurut kalian apa yang bisa disimpulkan dari yang sudah kalian ambil perilaku yang bertentangan dengan Pancasila? Kira-kira apa saja boleh disimpulkan? Boleh disimpulkan tadi?
Silakan berdiri. Kenapa tadi ada perilaku apa yang muncul? Kebanyakan tidak toleransi, terus apa lagi? Oh, tidak melakukan kewajiban. Terus ada lagi? Udah, cukup. Kelompok di sana, kelompok 5 mungkin mau berpendapat tadi tentang apa aja perilakunya yang dibahas? Tidak, cukup. Cukup. Ada yang mau menyampaikan? Tidak. Oke. Boleh kembali lagi ke Nana. Nana, tadi solusinya apa saja jadi kira-kira yang ditampilkan? Boleh ditunjukkan? Berdiri lagi. Lebih bertoleransi atau mau menerima perbedaan antara agama. Udah yang boleh. Terus oh iya, saling memaafkan juga itu bisa ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ada yang menyampaikan lagi? Cukup. Ada satu hal yang umurnya tadi itu senang sama solusi dari kalian, yaitu tadi mampu menyadari apa yang dilakukan, yang menyadari perilaku buruknya ya. Sehingga dengan menyadarinya maka dia akan lebih tahu apa yang harus dia lakukan untuk lebih baik ke depannya. Seperti itu ya. Oke. Dan pembelajaran hari ini kira-kira kalian dapat apa ya? Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Boleh disampaikan masing-masing kelompok. Pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana? Seru. Salah satu boleh disampaikan. Mantap, apa lagi? Kalau waktunya lama ya, yang seru lagi. Kalau tulis refleksinya, kira-kira hari ini mendapatkan pembelajaran apa? Terus ke depan akan melakukan apa kalian? Oke. Udah ya. Jadi gimana pembelajaran hari ini? Boleh diwakili oleh kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2 dari tadi pengen menjawab. Solusi harus berlaku. Kalau solusi gimana? Seru nggak? Siapa yang setuju seru pembelajaran hari ini? Oke deh, kalau kayak gitu ya. Jadi minggu depan anak-anak sekalian kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang perilaku taat hukum. Nah ini akan berkorelasi ya dengan materi hari ini. Seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan jangan lupa kata-kata Bung Karno bahwa negara Indonesia ini milik semua orang atau bangsa Indonesia. Maka kita harus mengambil peran masing-masing. Indonesia merdeka, gitu ya. Oke, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melaksanakan atau melakukan pasca observasi, di mana setelah melakukan observasi ada hal-hal yang sedikit banyak bisa diselesaikan atau adanya solusi dalam pasca observasi yang akan kami lakukan. Langsung saja kepada Bu Kunia. Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah dilakukan observasi Bu tadi dalam supervisi? Ya, perasaannya sih senang sih, ada beberapa yang sudah tercapai berdasarkan rencana yang
yang sudah saya rencanakan. Ya, dari proses pembelajarannya bagaimana Bu? Dari proses pembelajarannya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Anak-anak juga terlihat antusias gitu untuk menjawabnya, ditambah kan mereka juga dapat poin penilaian ya, Jadi banyak-banyak perasaan solusi. Ibu sekarang sudah mulai senang atau bagaimana? Senang. Alhamdulillah, ya, Bu, ya. Bagaimana ketika Ibu, perasaan Ibu nih dilihat ada observer di dalam kelas nih, perasaan Ibu bagaimana? Bu? Senang sih Bu, misalnya kita akhirnya bisa mengevaluasi diri saya, khususnya bisa refleksi sih atas pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas. Bu, terkait tadi proses pembelajaran, bisa tolong Ibu ceritakan sedikit banyak mengenai proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan itu seperti apa, Bu? Tadi alhamdulillah ya anak-anak antusias untuk menuliskan tentang perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, salah satunya kan perilaku tersebut adalah perilaku yang melanggar hukum. Mereka akhirnya paham juga tuh ya. Mengerti ya, tadi juga saya lihat ramai sekali ya. Iya. Luar biasa di dalam Luar kelas, biasa. ada yang salah satunya juga ikut langsung ya Bu ya. Biasanya yang tidak pernah bertanya, Nah itu tiba-tiba ya, jadi akhirnya berbagi peran juga yang maju, siapa yang maju mengambil sisi atau siapa. Iya. Saya juga heran ini yang biasanya nggak pernah maju, tiba-tiba maju kan luar biasa itu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk model pembelajaran ini kira-kira sesuai sintak nggak Bu? Sesuai Bu alhamdulillah. Dari mulai berdoa, Dimulai gitu dari ya. berdoa, terus mereka juga bisa menggambarkan perasaannya ketika saya menanyakan apa kabar. Ya, jadi tersusun ya Bu dari awal sampai Tersusun penutup sampai- ya. Itu sudah tersusun alhamdulillah. Berikutnya kira-kira hambatan apa nih Bu yang dalam perencanaan yang kurang sesuai dengan apa yang direncanakan Ibu? Ya, Kira-kira jadi- apa hambatannya? Jadi hambatannya itu yang saya lihat, bukan yang saya lihat ya, lebih tepatnya saya rasakan Iya. kurangnya waktu ya, entah kurangnya waktu atau saya keasikan deh Bu. Jadi Pastikan dalam dalam menyampaikan materinya, terus mereka juga keasikan akhirnya memberikan solusi sebanyak-banyaknya itu. kalau dalam masalah sarana prasarana seperti laptop atau infocus tidak ada Sudah masalah, memadai, sudah tidak ada memadai, masalah. tidak ada Ibu, kan hambatannya hanya itu. Nah, ketika ada hambatan, solusi yang paling tercepat Ibu melakukan apa Bu? Dalam hambatan tadi, waktu misalkan Waktu, ya. tadi, waktu Akhirnya kan harusnya kita di budget berapa menit ya Bu ya, nggak bisa nyampe, harusnya memang sudah selesai bel. Nah, bagaimana solusi yang Ibu lakukan? ya solusi yang saya lakukan sih, saya mencoba akhirnya bimbingan langsung aja sama anak-anaknya gitu. Kayak tadi seperti saya kurang menyampaikan kontennya gitu, antara anak paham atau tidak. Akhirnya saya langsung menyampaikan, langsung memberikan solusi pembimbingan langsung ke anak. Jadi anak di luar jam Di itu kelas. boleh ke Ibu langsung atau seperti apa? Enggak sih Bu, jadi kan ketika mereka berkelompok, mereka kan berdiskusi, ada beberapa hal yang mereka kurang pahami, saya masuk ke dalamnya, masuk ke pembimbingan. Pembimbingan Ketika anak. berkelompok mereka. Ketika berkelompok. Tapi ketika sudah di luar jam pelajaran Ibu, bolehkah anak langsung ke Ibu? Oh, jadi itu yang Ibu lakukan solusinya ya Bu Iya. ya. Diadakannya tatap muka langsung ataupun nanti berkelompok Ibu langsung ke dalam kelompoknya, pembimbingannya luar biasa Bu. Berikutnya nih, apa yang Ibu sampaikan tadi kepada anak, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan atau harapkan, dan bagaimana ke depannya, apakah menurut Ibu itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan atau ada peningkatan lagi? Iya. Akhirnya saya mengevaluasi juga kan anak-anak ya terkait solusi yang mereka berikan. Alhamdulillah sih sudah mereka sampaikan semua gitu ya, berdasarkan pengalamannya mereka. Cuma memang karena ini ya, jadi saya jadi cerita lagi di soal hambatannya. Si anak itu ternyata ketika menyampaikan solusinya itu mereka kurang bisa berkata-kata ya. Menyusun kata-katanya kurang bisa, mendeskripsikan kata-katanya. Tujuan Maksud dan tujuannya paham ternyata ya. iya sih, paham sih, mereka paham sih terkait solusi yang disampaikannya. Cuma memang kesulitannya itu membuat kata-katanya ya, membuat kalimatnya apa tepatnya seperti apa. Oke, alhamdulillah untuk observasinya tadi luar biasa Ibu, banyak sekali semangatnya, paskanya
solusi-solusi yang akan Ibu lakukan. Hambatannya juga sepertinya sudah Ibu paham akan dilakukan apa. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya dari supervisi akan